Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Kasman, SPDI, MPDI, selaku dosen pengangku mata kuliah Psikologi Perkembangan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Hilmiah dengan NIM 24801062, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori-teori Perkembangan sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Psikologi Perkembangan. Sebelum saya memulai presentasi, saya mohon kesediaan Bapak dosen dan teman-teman sekalian untuk memberikan perhatian apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memulai presentasi ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari materi ini. Perkembangan manusia merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga akhir kehidupannya. Dalam proses tersebut, manusia mengalami berbagai perubahan dan pertumbuhan pada setiap tahap usia. Perkembangan ini tidak hanya mencakup perubahan fisik, tetapi juga meliputi aspek kognitif atau kemampuan berpikir, aspek sosial dalam berinteraksi dengan orang lain, aspek emosional, serta perkembangan moral yang berkaitan dengan nilai dan perilaku. Oleh karena itu, teori-teori perkembangan sangat penting untuk dipelajari karena dapat membantu kita memahami bagaimana proses perubahan perilaku dan kemampuan seseorang terjadi pada setiap tahap kehidupannya. Bagi kita sebagai calon pendidik, pemahaman tentang teori perkembangan memiliki peran yang sangat penting. Dengan memahami tahap perkembangan peserta didik, kita dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan mereka sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Demikian penjelasan mengenai latar belakang. Selanjutnya saya akan masuk pada pembahasan materi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perkembangan. Pertama, perkembangan bersifat bertahap, artinya perubahan pada setiap individu terjadi sedikit demi sedikit dan melalui tahap tertentu. Setiap tahap saling berkaitan dan tidak dapat dilewati begitu saja. Kedua, perkembangan berlangsung terus-menerus, yaitu dimulai sejak seseorang lahir hingga akhir hayat selama hidupnya. Manusia akan terus mengalami perubahan dan penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, perkembangan dipengaruhi oleh lingkungan dan keturunan. Faktor keturunan atau genetik merupakan faktor internal yang dibawa sejak lahir, sedangkan lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan faktor eksternal yang turut memengaruhi proses perkembangan seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan terjadi secara bertahap, berlangsung sepanjang kehidupan, serta dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori perkembangan. Teori perkembangan adalah konsep atau kumpulan gagasan yang menjelaskan bagaimana proses perubahan dan pertumbuhan manusia terjadi sejak masa bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Teori ini membantu kita memahami bahwa setiap individu mengalami tahapan perkembangan yang berbeda sesuai dengan usia dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain memahami pengertiannya, kita juga perlu mengetahui tujuan dari teori perkembangan. Tujuan yang pertama adalah untuk memahami perubahan perilaku manusia pada setiap tahap kehidupannya. Dengan memahami perubahan tersebut, kita dapat mengetahui karakteristik yang dimiliki seseorang sesuai dengan usianya. Tujuan yang kedua adalah mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan faktor tersebut. Dapat berasal dari dalam diri individu, seperti keturunan atau kondisi biologis, maupun dari luar, seperti lingkungan keluarga, pendidikan, dan pergaulan.
Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah membantu proses pendidikan dan pengasuhan dengan memahami teori perkembangan pendidik maupun orang tua dapat memberikan bimbingan, metode pembelajaran, dan pola asuh yang sesuai dengan tahap perkembangan anak sehingga potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori perkembangan sangat penting karena memberikan pemahaman tentang proses perubahan manusia sekaligus menjadi pedoman dalam dunia pendidikan dan pengasuhan. Demikian penjelasan mengenai pengertian teori perkembangan. Selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan teori perkembangan kognitif, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana cara berpikir manusia berkembang sesuai dengan usianya. Menurut Piaget, terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif. Pertama, tahap sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun, di mana anak belajar melalui panca indera dan gerakan. Kedua, tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun, ketika anak mulai menggunakan bahasa dan imajinasi, tetapi cara berpikirnya masih sederhana. Ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun, di mana anak mulai mampu berpikir logis terhadap hal-hal yang nyata. Terakhir, tahap operasional formal pada usia 11 tahun ke atas, ketika seseorang sudah mampu berpikir secara abstrak, logis, dan merencanakan masa depan. Sebagai contoh, pada tahap operasional formal, remaja mulai mampu memikirkan cita-cita, membuat rencana, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Demikian penjelasan mengenai teori Jean Piaget. Selanjutnya saya akan membahas teori perkembangan berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori Erik Erikson dan Sigmund Freud. Teori pertama adalah Erik Erikson yang menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh perkembangan psikososial, yaitu hubungan antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Erikson, setiap tahap kehidupan memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Sebagai contoh, pada masa bayi, anak belajar untuk percaya kepada orang lain. Pada masa kanak-kanak, anak mulai belajar mandiri, dan pada masa remaja, seseorang mulai mencari jati dirinya. Selanjutnya, Sigmund Freud mengemukakan teori psikoanalisis. Menurut Freud, pengalaman yang dialami seseorang pada masa kecil sangat memengaruhi pembentukan kepribadian ketika dewasa. Oleh karena itu, lingkungan dan pola asuh pada masa kanak-kanak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Erik Erikson lebih menekankan perkembangan melalui interaksi sosial, sedangkan Sigmund Freud menekankan pentingnya pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori Albert Bandura dan Lawrence Kohlberg. Teori pertama adalah Albert Bandura, yang dikenal dengan teori belajar sosial. Menurut Bandura, manusia belajar melalui proses mengamati dan meniru perilaku orang lain. Misalnya, seorang anak dapat meniru kebiasaan baik orang tua, guru, atau teman sekitarnya. Selanjutnya, Lawrence Kohlberg menjelaskan tentang perkembangan moral, yaitu bagaimana seseorang memahami dan membedakan perilaku yang benar dan yang salah. Menurut Kohlberg, perkembangan moral terdiri dari 3 tahap, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional, yang menunjukkan semakin matangnya cara seseorang dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai dan moral. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bandura menekankan pentingnya proses belajar melalui pengamatan dan peniruan, sedangkan Kohlberg menekankan perkembangan kemampuan seseorang dalam memahami nilai-nilai moral.
Baik, saya akan jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi teori perkembangan dalam dunia pendidikan. Dengan memahami teori perkembangan, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan usia dan tahap perkembangan peserta didik. Selain itu, guru juga dapat memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda. Pemahaman ini membantu guru dalam membentuk karakter siswa, meningkatkan motivasi belajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan positif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Jadi teori perkembangan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karena dapat membantu guru memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan setiap siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, dalam diri manusia, seperti bakat, kecerdasan, dan kesehatan. Faktor-faktor ini memengaruhi kemampuan seseorang dalam belajar, berpikir, dan berkembang. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan yang baik akan memberikan dukungan sehingga perkembangan seseorang dapat berlangsung secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh perpaduan antara faktor internal dan faktor eksternal. Keduanya saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk kepribadian serta kemampuan seseorang. Baik yang terakhir, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan. Dari pembahasan tadi dapat disampaikan atau dapat disimpulkan bahwa teori perkembangan membantu kita memahami proses perubahan yang terjadi pada manusia sejak lahir hingga dewasa. Setiap ahli memiliki fokus yang berbeda-beda. Jean Piaget membahas perkembangan kognitif atau cara berpikir. Erik Erikson menekankan perkembangan psikososial. Sigmund Freud menjelaskan pengaruh pengalaman masa kecil terhadap kepribadian. Dan Albert Bandura menekankan proses belajar melalui lingkungan dan peniruan. Sedangkan Lawrence Kohlberg membahas perkembangan moral. Dengan memahami teori-teori tersebut, kita dapat menerapkannya dalam dunia pendidikan dan pengasuhan agar proses belajar lebih sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.